Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Diorama sidang pembukaan yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung menggambarkan momen bersejarah saat pembukaan resmi Konferensi Asia Afrika atau KA yang berlangsung pada 18 April 1955 di Gedung Merdeka. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral. Di sekelilingnya terdapat para delegasi dari 29 negara peserta. Meja dan kursi sidang yang digunakan oleh pimpinan sidang dan delegasi dari 29 negara peserta. Lampu sorot yang menyoroti panggung utama, kamera zaman dulu yang merekam jalannya acara. Semua elemen ini menciptakan suasana yang hidup dan edukatif, memperlihatkan bagaimana konferensi ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan negara-negara Asia dan Afrika melawan kolonialisme. Ini adalah tanda tangan para delegasi pada tahun 1955 berjumlahkan 78 tanda tangan, dan ini tentunya masih asli dari tahun 1955. Nah, selanjutnya kita akan memasuki suatu sudut di mana menceritakan gedung ini dari masa ke masa. Berbeda dari masa ke masa yang sudah ada, dari tahun 1895 masih bernama Societe Concordia. Dinding-dindingnya pun masih terbuat dari kayu. Jadi dari sini kita dapat lihat perbedaan gedung zaman dahulu dan zaman sekarang. Selanjutnya, memamerkan koleksi 3 dimensi yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika. Kursi dan meja kala itu digunakan untuk menyambut para delegasi. Bisa dilihat dari fotonya, Ketua KAA sedang menyambut kedatangan dari Kamboja. Selanjutnya, ada koleksi-koleksi yang dipakai jurnalis pada masa konferensi. Yang pertama ada kamera handycam beratnya 10 kg. Selanjutnya, mesin ketik yang digunakan para jurnalisa. Dan terakhir ada televinter, sumbangan dari Ketua Bapak RI pada masa itu. Setiap negara mengirimkan deklarasi yang dipimpin oleh tokoh penting negaranya beserta ketua delegasi mereka. Dari Indonesia, ketua delegasi Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ali Sastronidjojo dari India. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada 18-24 April 1955 merupakan pertemuan penting negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka untuk membahas masalah bersama dan memperkuat solidaritas. Di tengah ketegangan perang dingin dan diskriminasi rasial, konferensi ini mencerminkan upaya bangsa-bangsa kulit berwarna untuk bersatu, memperjuangkan perdamaian, serta membentuk jalan ketiga di luar pengaruh blok barat dan blok timur. Indonesia sebagai tuan rumah juga berperan penting dalam prakarsa ini. Konferensi Bogor yang diadakan pada tahun 1994 merupakan pertemuan penting negara-negara Asia dan Afrika untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan. Konferensi ini menegaskan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan global melalui solidaritas dan kolaborasi di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil konferensi ini memperkuat hubungan Asia-Afrika dan menjadi landasan penting dalam mempererat kerjasama ekonomi kedua benua. Konferensi Kolombo pada tahun 1954 adalah pertemuan penting 5 negara Asia Selatan
yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial serta mempersiapkan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini menjadi langkah awal dalam membangun solidaritas dan persatuan negara-negara Asia dan Afrika melawan kolonialisme. Ini adalah suatu sudut yang menjelaskan mengenai hasil Konferensi Asia Afrika, dikenal dengan dasar sila Bandung 10 Prinsip Bandung yang memiliki dampak luar biasa kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Sangat berdampak memberikan inspirasi semangat bagi negara-negara yang masih terjajah untuk mendapatkan kemerdekaannya. Ini adalah Presiden Soekarno-Hatta. Beliau sedang membuka di ruang Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, di mana diadakannya Konferensi Asia Afrika. Suasananya seperti ini, efektif. Pada saat itu, para delegasi duduk begitu hikmat mendengarkan suara Presiden Soekarno-Hatta yang membuka Konferensi Asia Afrika. Jadi, di sini kita akan menuju ke Aula Utama Gedung Merdeka, yang dimana kini menjadi bagian dari Museum Konferensi Asia Afrika. Disinilah para pemimpin dari 29 negara Asia dan Afrika berkumpul, bernegosiasi, dan merumuskan prinsip-prinsip yang akan membantu hubungan internasional mereka. Aula Utama Gedung Merdeka merupakan lokasi penting yang menyimpan sejarah dan makna mendalam bagi negara-negara Asia dan Afrika. Sebagai tempat lahirnya dasar sila Bandung, aula ini menjadi simbol kebangkitan negara-negara berkembang dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan dan keadilan. Kita mau nonton ini guys. Ampun gak di sini. Bercerita tiba-tiba di belakang. Si awal sih gak bapak-bapaknya si Rina.